Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabriato dan teman saya Nurul Safira Meliana dari Program Studi Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Pertama-tama, saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Mulyati Yantahi STMT yang telah membawakan mata kuliah ketiga. Dalam video ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ketiga dan contoh kasus kecelakaan kerja yang terjadi di dunia industri. Pertama yaitu pengertian ketiga. Secara filosofi, ketiga merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budaya menuju masyarakat adil dan makmur. Secara keilmuan, ketiga adalah usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, kebakaran, peledakan, dan pencemaran lingkungan. Di sini ada penjelasan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kesehatan kerja adalah bagian dari ketiga yang bertujuan agar pekerja selamat, sehat, produktif, sejahtera, dan berdaya saing kuat. Dengan demikian, produksi dapat berjalan dan berkembang lancar, berkesinambungan, tidak tertanggung oleh kejadian kecelakaan maupun pekerja yang sakit atau tidak sehat yang menjadikannya tidak produktif. Selanjutnya, keselamatan kerja. Keselamatan kerja adalah suatu ilmu yang mempelajari cara atau metode yang dapat menjamin agar para pekerja terbebas dari kecelakaan ketika melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada beberapa tujuan ketiga. Yang pertama adalah agar setiap pegawai mendapat jaminan keselamatan dan kesehatan kerja baik secara fisik, sosial, dan psikologis. Kedua, agar setiap perlengkapan dan peralatan kerja digunakan sebaik-baiknya, selektif mungkin. Ketiga, agar semua produksi dipelihara keamanannya. Keempat, agar adanya jaminan atas pemeliharaan dan peningkatan kesehatan di pegawai. Nah, ini ada beberapa pengertian mengenai pentingnya ketiga. Kecelakaan kerja disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor dari manusia itu sendiri dan faktor dari lingkungan kita bekerja. Faktor manusia yaitu tindakan tidak aman dari manusia seperti sengaja melanggar peraturan keselamatan kerja yang diwajibkan atau kurang terampilnya pekerja itu sendiri terhadap sesuatu yang dikerjakannya. Kedua, yaitu faktor lingkungan, yaitu keadaan tidak aman dari lingkungan kerja yang menyangkut antara lain peralatan atau mesin-mesin yang kita gunakan pada saat kita memproduksi. Berikut adalah solusi untuk mengatasi kecelakaan kerja. Yang pertama, kita harus mengerti kebijakan dan ketentuan perusahaan. Kedua, kenali tempat Anda kerja. Ketiga, jangan meremehkan bahaya, karena bahaya akan datang apabila kita sengaja atau tidak memperhatikan ketiga. Keempat, selalu pakai peralatan safety guna untuk melindungi tubuh kita apabila terjadi kecelakaan. Kelima, yaitu ikuti pelatihan profesional untuk melatih pengetahuan kita mengenai apa itu ketiga,
kesehatan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, dokumenter prosedur keselamatan. Nah, ini adalah perlengkapan untuk mencegah kita dari kecelakaan kerja atau bahaya pada saat kita bekerja. Pertama, helm keselamatan ini berfungsi untuk mencegah benda yang terjatuh atau menimpa kepala kita. Kedua, sepatu boot. Sepatu ini berfungsi selain mencegah kaki kita dari benda tajam, juga dapat melindungi kita dari arus listrik apabila terdapat listrik yang bocor atau tidak dapat dikendalikan. Selanjutnya, sabuk dan tali keselamatan. Sabuk dan tali keselamatan biasa kita gunakan pada saat kita bekerja di ketinggian guna mencegah kita terjatuh dari ketinggian. Selanjutnya, sepatu pelindung. Ada masker, penutup telinga, dan kacamata pengaman, dan juga sarung tangan. Dan masih ada pelindung wajah, biasa kita gunakan apabila kita menggunakan gerinda. Dan yang terakhir yaitu pelampung. Dan masih banyak alat safety lainnya yang belum saya sebutkan. Mungkin kita bisa search di Google untuk mengetahui lebih lengkapnya. Nah, di sini ada peraturan pemerintah mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu peraturan pemerintah 50 tahun 2012 tentang penerapan SMK 3, Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, adalah kebijakan nasional sebagai pedoman perusahaan untuk penerapan ketiga, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja, yang merupakan bagian untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, selanjutnya akan disampaikan kepada teman saya, yaitu Nurul Safira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Safira Miliana. Saya akan melanjutkan materi yang telah dijelaskan oleh rekan saya tadi. Saya akan memaparkan beberapa contoh kasus kecelakaan kerja. Kasus yang pertama, kecelakaan kerja menimpa seorang karyawan pabrik pengolahan kayu PT Naga Buana di Desa Buntoi, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kecelakaan kerja yang terjadi pada tanggal 9 Januari 2020 pada pukul 14:30. Korban yang bernama M. Arif yang berusia 20 tahun, sebagian tangan korban putus terkena gearbox mesin rotary chipper penghancur kayu. Pihak PT Naga Buana masih menyelidiki apakah dalam kecelakaan kerja ini ada unsur kelalaian karyawan dalam pengoperasian mesin atau ada faktor lain. Analisis kasus pertama. Berdasarkan kasus tersebut, pihak PT Naga Buana masih menyelidiki penyebab terjadinya kecelakaan kerja. Mesin yang memiliki standar keamanan yang lebih tidak menjamin keselamatan pada saat bekerja. Keselamatan kerja itu tergantung dari beberapa faktor, yaitu karena perusahaannya yang kurang memperhatikan keselamatan karyawannya, atau bisa saja karyawan tersebut tidak memperhatikan aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kedua, kecelakaan kerja terjadi di area tambang batu kapur PT Semen Indonesia di Desa Karanglo, Kecamatan Merapura, Tuban. Seorang operator alat pengobor batu kapur bernama Vicky Baktia Hermawan tewas. Warga desa Sambung Bede, Kecamatan Merapura itu tewas terjepit alat berat ketika sedang bekerja mengganti oli quarry drill. Belum diketahui secara pasti penyebab bagaimana truk tergelincir sehingga mengakibatkan tewasnya korban. Analisis kasus 2. Pada bagian kedua ini,
Akibat kecelakaan diakibatkan karena sebuah mobil yang tergelincir, sehingga mengenai korban yang berada di sekitaran terjadinya peristiwa truk tergelincir tersebut. Kecelakaan terjadi akibat kelalaian perusahaan dan korban itu sendiri yang tidak mematuhi keselamatan dan kesehatan kerja. Dampak dari kecelakaan kerja pada karyawan dan perusahaan. Dampak pada karyawan tidak bisa bekerja sementara waktu atau bisa sampai meninggal dunia. Ekonomi keluarga menurun, mengakibatkan bekas luka atau cacat. Dampak pada perusahaan, produksi berkurang akibat karyawan yang tidak masuk karena kecelakaan. Harus mengeluarkan biaya pengobatan pada karyawan yang mengalami kecelakaan. Perusahaan bisa ditutup akibat tidak mematuhi aturan keselamatan dan kesehatan kerja. Kerugian yang besar pada perusahaan. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama, senantiasa berdoa sebelum memulai pekerjaan, menugaskan anggota keselamatan dan kesehatan kerja untuk memantau setiap kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan karyawan, melaksanakan sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja, meningkatkan peraturan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Hal-hal yang bisa dilakukan untuk mewujudkan kesehatan kerja dari pihak karyawan, makan teratur, menjaga pola tidur, menjaga kebersihan, dan menerapkan pola hidup sehat. Sedangkan dari perusahaan, menjaga kebersihan tempat kerja, menyediakan konsumsi pekerja yang biasa diperlukan secara mendadak seperti air dan makanan, menyediakan kotak P3K, peraturan K3, dan menyediakan klinik perusahaan untuk pekerja, serta menyediakan alat penunjang kesehatan untuk pekerja. Baiklah, itu yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.